Gantari, sebuah inovasi yang menghidupkan kembali naskah-naskah kuno yang melindungi lembaran sejarah dari kerusakan, juga membuka akses luas bagi generasi mendatang. Lalu siapakah yang ada di balik Gantari? Saatnya investigasi. Pusat Unggulan Naskah Kuno Gantari adalah sebuah pusat atau layanan rujukan yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsifan Kota Yogyakarta yang tujuannya adalah sebagai tempat rujukan bagi masyarakat untuk mengetahui lebih banyak terkait dengan naskah kuno. Mengapa itu disebut Gantari? Gantari itu kami ambil dari bahasa Sanskerta yang artinya menyinari. Harapannya bahwa masyarakat bisa mendapatkan pencerahan atau enrichment terkait dengan naskah kuno, terkait dengan arti pentingnya naskah kuno. Karena dalam naskah kuno atau umum juga disebut dengan manuskrip, itu terkandung nilai-nilai sejarah yang tinggi, nilai-nilai historis, nilai-nilai kebudayaan, bahkan sampai pada nilai-nilai tata kehidupan atau adat istiadat pada masa lampau. Gitu. Yang pertama itu bagaimana sih supaya masyarakat itu tahu arti penting naskah kuno itu apa, bagaimana mendayagunakan naskah kuno itu. Pendayagunaan naskah kuno ini yang kemudian dibuat menjadi beberapa program. Yang pertama adalah program penguatan regulasi dan kebijakan, yang kedua adalah program pelestarian naskah kuno, dan yang ketiga adalah program peningkatan literasi masyarakat terhadap naskah kuno. Program penguatan regulasi dan kebijakan naskah kuno itu ada dua kegiatan. Yang pertama itu penyusunan keputusan wali kota, dan yang kedua adalah FGD atau Forum Group Discussion untuk para stakeholder untuk mencapai suatu kesepahaman bagaimana sih cara untuk melestarikan, mengelola sampai pada mendayagunakan naskah kuno. Program pelestarian naskah kuno itu dimaksudkan untuk melestarikan naskah kuno tersebut sampai kepada pendayagunaan. Jadi dalam rentetan program pelestarian naskah kuno itu banyak sekali jenis programnya atau jenis kegiatannya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah identifikasi naskah kuno supaya bisa mengetahui di mana saja sih naskah-naskah kuno yang ada di wilayah Kota Yogyakarta. Yang kedua adalah program alih media naskah kuno atau juga sering disebut dengan digitalisasi naskah kuno. Setelah digitalisasi ada namanya program alih aksara. Kemudian setelah alih aksara itu selanjutnya adalah alih bahasa atau terjemah. Alih warna itu bermacam-macam. Ada yang merupakan bisa diubah atau dialih warnakan menjadi pertunjukan, bisa menjadi batik seperti sebagaimana yang dikembangkan di Pura-Paku Alaman, dan bisa juga diubah atau dialih muhammadkan atau juga orang mengatakan diadaptasikan menjadi di bidang ekonomi kreatif. Kemudian yang ketiga adalah program peningkatan literasi masyarakat terhadap naskah kuno. Mengapa program ini harus dilakukan? Karena dalam program ini naskah kuno itu dipublikasikan, dikembangkan, kemudian dikenalkan kepada masyarakat. Untuk mendukung program pengembangan literasi masyarakat terhadap naskah kuno, kami mengembangkan apa yang disebut dengan ruang Gantari. Di dalam ruang Gantari akan didisplay atau akan dipamerkan informasi-informasi terkait dengan naskah kuno, mulai dari apa itu naskah kuno, kemudian mengapa naskah kuno itu penting, sampai kepada alih warnanya naskah kuno tersebut. Naskah kuno itu dapat diarus utamakan. Artinya apa? Artinya naskah kuno itu menjadi suatu hal yang banyak diceritakan atau banyak dibicarakan orang. Kalau bahasa sekarang itu di mainstreamingkan. Dimana ketika orang bicara tentang naskah kuno, orang atau masyarakat tidak hanya berpikir tentang kesakralannya, tentang nilai ekonomisnya, bukan tidak mengetahui. Tapi ketika orang berbicara tentang naskah kuno, bahwa ada namanya suatu kesadaran
bahwa naskah kuno itu perlu dilestarikan, perlu dirawat, dan yang tak kalah pentingnya lagi adalah untuk didayagunakan. Diambil nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, kemudian bisa digunakan dalam kehidupan masa sekarang untuk menuju peradaban yang lebih